Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas suara saya? Halo? Jelas Pak Ustadz. Jelas. Baik. Jelas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini semoga kita mendapatkan doa dari para malaikat, doa dari seluruh makhluk Allah, hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Semoga dengan sebab ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Semoga dengan sebab menuntut ilmu ini Allah mudahkan kita menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menuntut ilmu ini kita adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulana wastarahat." Ya Rasulullah, si fulan meninggal dunia dan dia sekarang istirahat. Jadi kata Aisyah, si fulana meninggal dunia dan dia sekarang istirahat. Sering di antara kita mengatakan orang mati itu istirahat. Betul. Ini siapa? Haidar Hadian. Oke. Hadian. Iya. Ya, Naam. ya, suka ada orang istirahat dengan tenang gitu ya, Ada. dan lain-lain. Aisyah mengatakan fulana meninggal dunia dan dia sekarang istirahat. Maka Nabi SAW mengatakan, innama yastarih man ghufira lahu. Orang yang istirahat di kuburan itu adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bisa istirahat di kuburan adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu pengen istirahat. Bagaimana nanti begitu mati ya ditanya oleh malaikat, kemudian selamat, dan kemudian kita istirahat. Maka itulah yang kita harapkan, istirahat. Kalau di dunia ini kita nggak ada istirahat. Kata Ibnul Jauzi, berletih-letihlah sesaat di dunia untuk istirahat yang panjang nanti di surga. Maka kerjaan kita banyak banget. Dari mulai tengah malam, sepertiga malam, dan seterusnya sampai kembali lagi ke malam. Banyak sekali amalan-amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Dan memang tujuannya memang dunia ini adalah tempat kesibukan. Bahkan kata Hasan al-Basri, inna min alamati i'radillah 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari manusia ketika orang itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka pastikan amal-amalmu bermanfaat. Pastikan amal-amalmu berpahala. Dan yang terpenting lagi, pastikan amal-amalmu menghapuskan dosa-dosamu. Saya ulangi, pastikan amalmu bermanfaat. Pastikan amalmu berpahala. Pastikan amalmu menghapuskan dosa-dosamu. Karena tugas kita ini sebenarnya minta kepada Allah itu dua. Diridhoi atau diampuni. Betul? Diridhoi atau diampuni. Maka kata para ulama salaf, fa in lam takun
tanafasa as-salihin fi amalihim fanafasa al-muznibin fi istighfarihim. Kalau Anda tidak bisa bersaing dengan orang-orang saleh dalam beramal, maka bersainglah dengan mereka, dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah. Bersaing dengan Imam Syafi'i, Masya Allah. Jangankan bersaing dengan Rasulullah. Jangankan kita bersaing dengan para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, 3 generasi terbaik. Bersaing dengan, jangankan ngimpi bersaing dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama-ulama salaf dulu. Bersaing dengan orang tua kita, kadang-kadang kita nggak mampu dalam ibadah. Bersaing dengan teman kita yang lebih saleh dan salehah saja tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita nggak bisa bersaing dalam amal ibadah, karena begitu sulitnya mengalahkan orang-orang terdahulu dalam amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tanafasas salihin fi amalihim fanafasal muzdibin fi istighfarihim. Kalau kalian tidak bisa bersaing dengan orang soleh, maka bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, majlis ta'lim sahabat ilmu teladan. Semoga ini jadi amal jariah pembahasan ini. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang amal-amal penghapus dosa. 28 mungkin lebih banyak lagi ya. Karena rahmat Allah begitu luas. Nah, apa tujuannya hadiah? Tadi pengen selamat, pengen istirahat. Maka kita pengen nanti mati istirahat. Kita pengen mati diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh ilmu untuk mengetahui ini. Butuh pendalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ke 28 amalan penghapus dosa ini. Saya akan share screen pembahasannya. Baik, kelihatan? Hadian kelihatan pembahasan kita? Ada makalahnya? Ya. Mungkin suaranya ya. Diaktifin aja, minta bantu baca ya. Minta bantu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dulu ya. Ya. Baik, sebentar. Saya otak-atik dulu. Baik. Istighfar, banyak orang istighfar bukan hanya masalah permohonan ampun saja, tapi istighfar ini juga tidak harus berlafaz istighfar saja, tapi juga bisa dengan mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan. Ya, jadi istighfar adalah permohonan ampunan Allah. Permohonan tersebut bisa dalam bentuk doa langsung dengan lafaz istighfar, atau dengan mengerjakan amalan yang mendatangkan ampunan Allah dan menghapuskan dosa. Dan kita memang disuruh bersegera untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Boleh dibaca artinya, Hadian? Ya. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Baik, kita disuruh ngapain nih? Bersegera, buruan ya. Makanya tobat jangan ditunda-tunda. Ya, kemudian untuk melakukan amal ibadah apalagi yang menghapuskan dosa jangan kita tunda-tunda. Bismillah, berikut amalan yang insya Allah dengan amalan ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama dan yang utama tentu ini, gak ada yang bisa ngalahin tauhid. Ya, boleh baca Hadian. Seorang Tauhid. Seorang yang mentauhidkan Allah, sekalipun datang dengan membawa sepenuh bumi dosa, akan dibawakan sepenuh bumi pula ampunan, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi. Ya benar Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam,
andai engkau datang ke hadapan Allah, kita nanti datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi, dosa kita sepenuh bumi, la taituka biqarabiha maghfirah, maka Allah akan mengampuni dosamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Berarti apa, Ahdian? Semakin banyak bagus tauhid kita, semakin banyak ampunan dosa. Maka buat orang-orang yang hijrah ya, buat orang yang hijrah. Kan sekarang banyak orang-orang yang hijrah ya hadiahnya. Orang-orang yang katanya pengen hijrah. Mudah-mudahan bukan tren. Ya, kalau pengen hijrah, ada poin-poin yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, jangan masalah sholat jenazah dulu. Ya, mentang-mentang dia ingat mati, akhirnya bikin tentang saya pengen tahu penyelenggaraan jenazah. Ya, tapi yang utama adalah tauhid. Ini yang utama dan yang pertama. Tauhid ini banyak ditakutin sama orang. Jangankan orang ya, setan aja takut sama orang yang belajar tauhid. Makanya setan berusaha menjauhkan manusia dari tauhid. Ya kenapa? Karena ini adalah salah satu ampunan terbesar. Anda datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi. Tapi Allah berikan ampunan dengan ampunan sepenuh bumi pula, asalkan Anda tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang pengen diampuni dosanya, ya misalnya dia melakukan banyak hal ampunan-ampunan, tapi ada syiriknya. Ya, jadi banyak orang, ini nomor satu ini nomor satu. Jadi nggak bisa tauhid nomor 2, nggak bisa. Karena rukun Islam nomor 1 kan syahadat. Maka ketika Anda pengen dihapuskan dosanya oleh Allah, sebelum yang lainnya, tauhid dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman alias syirik, maka dia akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan petunjuk. Anda pengen aman kan di dunia, apalagi di akhirat? Tauhid jawabannya. Anda pengen dapat petunjuk di dunia dan di akhirat? Tauhid jawabannya. Tauhid ini, kata ulama salaf, diibaratkan dengan orang yang membenahi jantungnya. Siapa yang jantungnya bagus, insya Allah seluruh tubuhnya bagus. Siapa yang tauhidnya bagus, insya Allah seluruh amalnya bisa bagus. Ketika seseorang beramal, sedikit amalnya, tapi tauhidnya bagus, maka dia naik ke atas. Tapi siapa yang beramal banyak, tapi dia melakukan syirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Amalnya hilang. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajjalnahu haba'an manthura. Ketika amalnya diperlihatkan bagaikan debu yang berterbangan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik, maka hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Maka hati-hati. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Karena punya travel kali. Tapi sayang, dia banyak melakukan kesyirikan, kedukun member. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya kan Allah, inilah poin yang pertama, biangnya, pusatnya segala ampunan Allah adalah tauhid. Maka buat Bapak dan Ibu yang pengen memperdalam ilmu agama, inilah poin yang terpenting. Ya, buat sahabat ilmu teladan yang ingin memperdalam ilmu agama, tauhid yang terpenting. Bukan hanya mengetahui apa itu tauhid, ada 3, tapi juga mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Seperti apa syirik itu? Bagaimana dosanya? Apa sih keutamaan tauhid itu? Taib ini yang pertama. Dari nomor 28 ini yang paling utama. Sekali lagi, ya bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah." Hai anak Adam, andai engkau datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Berarti makin bagus tauhidmu,
makin banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwa. Lanjut, Hadian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian pembeda antara al-haq dengan kebatilan. Dan Allah akan menghapus keburukan kalian serta mengampuni kalian. Dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang agung. Apa itu takwa, Hadian? Kita sering Takwa. dengar takwa itu menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Larangan. Ya, itu salah satu definisi yang bagus. Ya, kalau nggak salah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa itu Allah diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Tapi intinya siapa yang ingin diampuni, yang kedua adalah takwa. Mari jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Perintah Allah lakukan semampunya, tapi larangan Allah tinggalkan seluruhnya. Ya, takwa adalah menjalankan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan jalankan sekemampuanmu. Nggak bisa sholat diri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya tiduran. Ya, dan tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Siapa yang komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah menghapuskan keburukan kalian serta mengampuni kalian. Ini poin yang kedua setelah tauhid. Dan orang yang bertakwa pasti bertauhid. Ya, dan orang yang bertauhid ya harus bertakwa. Kemudian yang ketiga, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak menjalankan sunnah. Bahkan sunnah itu ada yang banyak diamalkan, ada yang jarang diamalkan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu bisa getol menjalankan sunnah, karena menjalankan sunnah ini bukan hanya dapat pahala, tapi mendapatkan kecintaan Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, Hadian, Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti Anda mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ayat disebut juga ayat ujian. Ujian apa? Ujian orang-orang yang mencintai Allah. Betapa banyak orang bikin status Allah lagi, Allah terus, Allah forever. Tapi apa buktinya? Jalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian mengampuni dosa-dosa kalian. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Misalnya lagi sholat aja. Baca a'udzubillahi, baca istiftah. Itu sunnah. Tapi orang banyak nganggap hanya sekedar sunnah. Sunnah ini kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Padahal dengan menjalankan sunnah, Anda bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan dari dosa-dosa kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Fatihah. Baca surat. Salat kan banyak banget, ada 37 sunnah dalam salat. Dalam salat itu kan ada rukun-rukun, ada wajib-wajib, ada syarat-syarat, ada sunnah-sunnah. Sunnah salat, dalam sunnah salat 37 sunnah. Bahkan banyak sunnah-sunnah yang belum dipelajari oleh kaum muslimin. Maka ada sebuah kitab bagus judulnya tentang apa? Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Ketika datang orang ke rumah Hadian, "Assalamualaikum." Hadian jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Marhaban. Itu sunnah. Ya, marhaban. Sebagaimana Nabi menyambut Fatimah, Ummu Hani, ya, menjawab dengan kalimat marhaban. Kita tahunya marhaban ya Ramadan. Ya. Padahal marhaban itu sunnah. Ya, seperti kita melihat barang-barang mewah, barang-barang berharga,
yang kalau kita pikir-pikir kata-kata beli juga nggak butuh, ya, bikin menggoda. Maka kita baca, kita lihat mobil listrik yang begitu luar biasa. Maka katakan apa? Labbaik innal aisha aisyul akhirah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan akhirat. Itu doa kalau kita melihat barang-barang yang membuat kita terlena. Banyak ya sunnah-sunnah. Ketika kita lihat ada orang tabrakan, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, siapa yang baca doa itu ketika melihat orang yang sedang terkena buruk ya, sakit, kita dengar orang ini sakit, habis operasi, kita baca doa itu, lihat orang tabrakan, lihat orang berantem, sampai lihat orang sesat, kita doa dengan doa tadi, maka kita akan dihindari dari musibah itu sampai kita mati. Ya, doa sujud banyak sekali, tapi banyak orang hafalnya subhana rabbil a'la saja, padahal doa sujud banyak sekali. Jadi banyak sunnah-sunnah yang belum kita amalkan. Bahkan kata Imam Bukhari, Muslim terbaik adalah Muslim yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Ya, Muslim yang terbaik adalah Muslim yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Oleh karena itu, yang sudah belajar sunnah, teruskan belajar sunnah. Tapi ingat, ya, Anda bukan hanya mendapatkan pahala, Anda mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengamalkan sunnah berdasarkan surat Al-Imran ayat 31. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, sabar ketika menghadapi perasaan capek, sakit, dan terkena musibah. Ya, kita pasti sehari-hari ada capeknya kan. Capek, ibu-ibu ngurusin anak, ngurusin suami, dan lain-lain. Suami juga capek, ya, apalagi lagi sakit atau kena musibah, lalu kita sabar, maka ternyata apa yang kita lakukan akan menghapuskan dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala aza wala ghamma hatta syaukata yushakwa illa kafarallahu biha min khataya. Artinya Tidaklah menimpa seorang muslim rasa capek, sakit, cemas, sedih, ataupun suatu gangguan maupun gundah gulana, sekalipun duri, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu. makanya lelah Hadis jadi riwayat lelah gini. Dan banyak ya orang bikin status lelah jadi lillah. Asal apa? Sabar. Ibu-ibu yang ngurusin anak, ngurusin suami, kirain yang diantar jemput anak doang, ternyata laki juga udah gede diantar jemput, ya, antar jemput naik kereta. Ibu bagaimana harus kerjakan rumah tangga, belum lagi urusan-urusan lain, banyak sekali kerjaan kita, semuanya baik laki-laki dan perempuan. Maka ingat, kerjakan semua itu dengan sabar, mengharapkan ridha Allah. Yang ngurusin orang tua sabar, ya, yang merasa capek sabar, ya. Kadang kita cemas, aduh anak belum pulang, ya, sedih. Maka semua itu kalau kita sabar, maka akan diampunkan dosa-dosanya, hatta syaukata yusyakwa, sekalipun duri tertusuk, duri kecil tertusuk, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka siapa yang sakit? Mau sakit apa dia? Berat, sedang, ringan? Sabarlah. Banyak orang-orang yang sakit, maka sakit ini menghapuskan dosa. Abshir yaumil ada, fa inna maradal muslim yuzhabu khataya kama yuzhabun nar hubsal hadid. Kabar gembira wahai ummul ala, kata Nabi. Ya, orang yang sakit itu seperti apa? Ya, seperti api yang membakar karat pada besi. Orang yuzhabu khataya kama yuzhabun nar hubsal hadid. Jadi sakit menghapuskan dosa-dosa. Bahkan sakit juga mengangkat derajat. Oleh karena itu pasti kita punya sakit. Ya, ada sakit ini, sakit itu. Maka sabarlah, ya, ikhtiar tetap berobat. Maka sakit Anda menghapuskan dosa. Bahkan banyak orang sebelum meninggalnya sakit dulu ya. Ya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian berwudu. Ya, berwudu. Ini termasuk amal yang menghapuskan dosa. Lanjut.
Jika hadian Jika seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa penglihatan dengan kedua matanya, bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya seluruh dosa yang dilakukan tangannya, bersama dengan air atau akhir tetesan air. Jika mencuci kedua kakinya, keluarlah seluruh dosa akibat langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan akhir air, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa kecil. wudu bukan hanya sekedar syarat salat. Wudu adalah salah satu cara menghapuskan dosa-dosa. Maka ketika kita basuh wajah, Masya Allah, dosa banyak di wajah, kan dosa di mata, di lisan, ya, maka dengan berwudu ini menghapuskan dosa-dosa kita yang ada di wajah. Tangan banyak banget ya dosa tangan sekarang, jari-jari WA, ngasih simbol-simbol yang nggak benar, bikin orang marah, kesinggung. Maka dengan berwudu ya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa sampai kakinya, Begitu dibasuh kakinya itu pun menghapus dosa-dosa. Ini baru wudu ya, hadiahnya belum sholat nih. Gimana sholatnya? Ya, maka wudu aja udah kayak begini. Maka Masya Allah, apalagi yang sholatnya ke masjid berjamaah. Masya Allah. Ya, belum bicara soft, belum bicara amin bareng-bareng, belum bicara sholat subuh, sholat isya. Ini baru bicara wudu ada udah ngapusin dosa. Bagaimana dengan apa? Dengan amalan-amalan lainnya setelah berwudu. Makanya ya setelah berwudu tambahin dengan baca doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka itu membuka pintu langit, pintu surga yang 8. Kemudian tambahin baca apa? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat lain tambahkan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika dan seterusnya. Itu ada 3 doa habis wudu. Wudu sangat indah, luar biasa. Ditambah keindahannya dengan membaca doa setelah doa wudu. Inilah poin yang kelima yang menghapuskan dosa berwudu. Yang keenam sholat. Lanjut. Tidaklah seorang muslim ketika datang sholat wajib ia sempurnakan wudu, khusyuk dan rukuknya, kecuali hal itu akan menjadi penghapus dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar. Demikian itu berlangsung sepanjang masa. Salat yang kita lakukan pun menghapuskan dosa. Ya, wudu menghapuskan dosa, salat menghapuskan dosa. Dosa apa Pak Ustadz? Dari ulama yang mengatakan dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau dosa-dosa besar ya harus ditambah dengan taubatan nasuha. Tapi apapun ya yang terjadi, baik itu dosa besar, dosa kecil, maka kita semua iringi dengan taubat. Setelah taubat, kita lakukan amal-amal penghapus dosa. Tujuannya apa tadi? Supaya kita bisa istirahat di kuburan. Supaya kita bisa dirahmati oleh Allah sebelum kita mati. Maka yuk, lakukan amal-amal penghapus dosa, supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid, barang siapa berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan di sholat wajib, sehingga sholat bersama imam akan diampuni dosanya. Ya, ghufira lahu dzanbu. Barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah akan diampuni dosanya, meski ia datang terlambat sebagian atau seluruh jamaah sudah bubar jika terlambatan tersebut karena uzur. Masya Allah ini. Ya, laki-laki wajib sholat di masjid. Apalagi sholat isya dan sholat subuh, ya pahalanya luar biasa. Ya, banyak keutamaan sholat berjamaah. Basyiril masa'ina fi dhulami ilal masjid binurit tami yaumil qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang melaksanakan sholat di malam hari, yaitu subuh dan isya, akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Luar biasa. Apalagi yang sholat subuh bersama berjamaah, ya. Man sholat subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah di masjid 5 waktu adalah kewajiban bagi laki-laki kecuali ada uzur.
dan luar biasa keutamaannya. Ya, bukan ini baru belum lagi ya masalah-masalah sholat lainnya ya, seperti sholat subuh tadi, isya. Ya, maka istri-istri hendaklah bersemangat menyuruh suaminya, menyuruh anak-anaknya agar bisa sholat berjamaah di masjid. Bahkan dalam kitab Sadatul Mu'min bahwa orang yang sholat berjamaah di masjid adalah tamu Allah. Tamu Allah itu bukan hanya orang yang haji, bukan hanya orang yang umrah, bukan hanya orang yang perang, tapi tamu Allah di antaranya adalah orang yang datang ke masjid. Bahkan ya siapa yang datang ke masjid berjamaah maka dia seperti pahala haji. Banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Anda bisa lihat keutamaannya di Sholatul Mu'min, kitab Sholatul Mu'min atau ensiklopedia sholat ya, jilid 1, bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Maka hendaklah bagi laki-laki untuk gemar melakukan sholat berjamaah di masjid, karena bukan hanya menghapuskan dosa, bukan hanya menaikkan derajat. Sebagaimana satu hadis, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min fadhilillah kana khatwatu idahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ini hadisnya panjang. Intinya, walaupun Anda datang ke masjid sudah terlambat, maka Anda tetap dapat pahalanya. Karena apa? Sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Jadi sholat berjamaah di masjid bukan hanya menghapuskan dosa, segudang keutamaannya. Bahkan sholat sunnahnya di rumah adalah sebagai umrah. Sholat wajibnya seperti haji. Bahkan tadi dianggap tamu Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Terlalu banyak keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka wahai para istri, dukung para suami dan anak-anak lakimu untuk sholat berjamaah di masjid. Yang ke-8, langkah kaki menuju sholat. Ya, tadi sudah hampir sama. Ya, di poin nomor, ada hadisnya di poin nomor 7 sudah sama. Apalagi untuk sholat yang sholat Jumat ya. Untuk sholat Jumat itu ada keutamaan lebih. Satu langkahnya kayak tahajud 1 tahun. Satu langkahnya kayak puasa sunnah 1 tahun. Maka Masya Allah, Anda Bapak Ibu sudah layaknya punya buku namanya apa tadi? Ensiklopedia sholat. Ya, kitabnya kurang lebih seperti ini kitabnya. Saya sedikit maaf ya. Saya ini. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ini kitabnya. Kalau yang punya rezeki silakan beli di mana aja. Anda kalau punya kitab ini insya Allah membimbing Anda untuk bisa untuk bisa menyempurnakan sholat-sholat Anda insya Allah. Taib, selanjutnya langkah kaki menuju sholat sudah, zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah. Tadi kitabnya kelihatannya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ketika Anda bayar zakat bukan hanya kewajiban, Anda sedang dibersihkan. Baik dibersihkan apa? Harta ya, atau Anda sedang dibersihkan dosa-dosanya. Maka apalagi ketika Anda bukan hanya bayar zakat, tapi dilanjutkan dengan sedekah. Karena sedekah ini menyempurnakan zakat yang mungkin kurang. Maka Allah berfirman, "Khudz min amwalihim", ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum, maka zakat itu akan membersihkan, utazakkihim, dan mensucikan mereka, utazakkihim biha. Maka jangan lupa bayar zakat, jangan lupa banyakin sedekah. Nggak harus hari Jumat ya sedekah ya, kapan aja Anda bisa lakukan. Kemudian sholat Jumat,
Ya, salat Jumat ini termasuk amal yang menghapuskan dosa. Lanjut, barang siapa? Barang siapa yang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, menyimak dengan baik dan diam, akan diampuni dosa di antara Jumat lalu dengan Jumat yang sedang dikerjakan dengan tambahan 3 hari. Barang siapa yang menyentuh, memain-mainkan, kerikil, maka sungguh ia telah sia-sia. Baik, fakat laga. Jadi salat Jumat ini termasuk yang menjadikan sebab, apalagi dengan datang lebih awal, pakai minyak wangi, menyimak dan diam, maka diampuni dosa yang terjumat dengan Jumat sedang. Bahkan ditambah 3 hari. Berarti berapa hari? Jumat ke Jumat 7 ya. Tambah 3 hari berarti 10. Masya Allah. Ya. Kemudian bacaan amin. Bacaan amin dalam salat berjamaah. Ya, jadi kalau kita amin, jika imam sampai pada bacaan memerlukan amin, akhir Fatihah, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang bacaan amin yang bertepatan dengan bacaan amin malaikat, diampuni dosa yang telah berlalu. Maka ucapan amin itu nggak boleh di hati. Baca Fatihah juga nggak boleh di hati, harus bergerak bibirnya. Apalagi amin. Kadang-kadang badannya keker ya. Sebelah saya sholat badannya keker, kayaknya six pack. Tapi amin ini kagak ada. Ya, waladhdallin, amin. Boleh juga amin. Jadi harusnya kencang. Banyak orang, mungkin Hadian bisa lihatlah di masjid-masjid. Amin itu ya dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu hasad sama orang Islam kalau dengerin amin. Amin itu bagus ungkapan. Ya, kabulkanlah. Apalagi ketika aminnya berbarengan dengan amin malaikat. Maka diampuni dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Dosa masa lalu banyak ya Allah. Maka ini hal-hal yang mudah. Sehari berapa kali ucapin amin. Ya, dalam sholat wajib aja kita berarti 10 ya. Kan yang kencengnya kan cuma 2 rakaat pertama saja. Ya. Jadi ucapkan amin ketika imam mengucapkan waladhdallin amin. Ya. Baik, kemudian bacaan Allahumma rabbana walakal hamd dalam salat berjamaah. Ya, lanjut jika imam. Jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Barang siapa yang ucapan tersebut bertepatan dengan ucapannya malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Baik, Sami Allahu liman hamidah. Maka kita jawabnya boleh 4 model nih. Allahumma rabbana walakal hamd. Atau Allahumma rabbana lakal hamd. Yang ketiga, rabbana walakal hamd. Yang D, rabbana lakal hamd. Yang mana? Hadian. Rabbana walakal hamd. C biasanya. Yang C ya. Kalau bisa ganti-ganti. Ya, Ya. ganti-ganti agar menghidupkan sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Atau Allahumma rabbana lakal hamd. Ya. Yang A, B itu jarang ya pakai Allahumma. Kebanyakan pakai rabbana lakal hamd saja atau rabbana walakal hamd. Dan siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapannya malaikat akan diampuni dosa yang telah berlalu. Kemudian amalan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan tahun ini insya Allah. Maka dipersiapkan mentalnya, terus berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Ya, kita sering dengar hadis ini. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah berlalu. Kemudian juga qiyamul lailnya, ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini insya Allah. Kemudian puasa Arafah kemarin sudah kita lakukan. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah buat yang tidak haji. Tapi buat yang haji tidak perlu untuk melaksanakan puasa Arafah karena Nabi ketika di Arafah tidak berpuasa. Maka puasa Arafah ini termasuk menghapuskan dosa
2 tahun. Ya. Sedangkan puasa Asyura menghapuskan dosa satu tahun. Ya. Tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya untuk puasa Arafah. Puasa Asyura yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya. InsyaAllah kemarin pada puasa Arafah ya. Mudah-mudahan dengan puasa Arafah ini Allah hapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya insyaAllah. Kemudian selanjutnya yang ke-15, nah ini Masya Allah. Lanjut. Barang siapa yang memandikan mayit seorang muslim kemudian menyembunyikan aibnya, Allah akan ampuni sebanyak 40 kali. Baik. Dalam riwayat Tabarani dinyatakan diampuni dosanya sebanyak 40 dosa besar. Maka bagus ya orang suka mandiin mayit. Pokoknya hubungan-hubungan sama mayit ini gede pahalanya. Yang sholatin jenazah 1 qirat, nganterin ke kuburan 2 qirat. Ya. Kemudian yang yang mandiin, yang ngasih kain kafan, dapat kain kafan, dapat kain yang indah di surga. Ya kan suka ada wakaf kain kafan. Kemudian yang menggaliin mayit, lubangnya, kuburannya, ya itu seperti memberikan tempat tinggal buat mayit sampai hari kiamat. Makanya kalau ada keluarga meninggal ya gali-gali tuh, ya kita yang galiin bagus tuh. Seperti apa tadi? Dapat memberikan tempat tinggal buat mayit sampai hari kiamat. Masya Allah besar pahalanya. Ya, termasuk yang memandikan. Ya, asal menyembunyikan aibnya. Ya tentunya ketika memandikan mayit akan ada aib-aib kelihatan dari mulai kulitnya dan lain-lain. Maka hendaklah disembunyikan. Maka Allah akan mengampuni Anda sebanyak 40 kali. Nah, ada tambahan dalam riwayat Tabarani, maksudnya diampuni sebanyak 40 dosa besar. Masya Allah. Ya, tapi jarang ya yang melakukan ini. Banyak yang praktek tapi begitu kejadiannya pada lihat-lihat doang. Ya. Hadian pernah memandikan Ustaz? Nah, Insya Allah pernah Ustaz. Nah, alhamdulillah ya, maka bagus. Bisa minimal kalau orang tua meninggal kita yang memandikannya ya. Kemudian membaca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa? Lanjut. Barang siapa yang memakan makanan kemudian ia mengucapkan yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberikan rezeki dengan ini tanpa daya dan kekuatan dariku, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Jadi ini doa yang jarang juga, kebanyakan di kita apa? Alhamdulilladzi at'amani wa alhamdulilladzi at'amana wa saqwana wa ja'alana minal muslimin, ya kan? Ya, diajarin dulu. Nah, bagus ya kalau mau menghapuskan dosa masa lalu dengan cara ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, bagi Bapak Ibu ini makan sehari berapa kali nih? 3 kali berarti ampunan dosa. Ya, bukan berarti ini Anda banyak makan ya. Ya, supaya ngamalin doa ini. Jadi intinya ini doa yang termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Betul? Jarang ada orang habis makan baca doa ini, jarang. Maka bagus Bapak Ibu coba mengamalkannya agar bisa mendapatkan ampunan dosa di masa yang telah berlalu. Kemudian doa ketika pakai baju. Man labisa thawban faqala alhamdulilladzi kasani hadza as-thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini pun akan diampuni dosa-dosa yang masa lalunya. Ya, gampang kali ya bentarnya ya. Banyak banget sebenarnya. Cuman kita suka nggak refleks gitu loh. Ya nggak refleks. Padahal kita pakai baju berapa kali, pakai kaos, ya bisa sehari 2 kali, pakai baju, ya pagi sore. Ini jadikan ampunan bagi yang menuntut ilmu. Makanya Bapak Ibu banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah lewat hal-hal yang biasa kita lakukan.
Memang itu kelihatannya biasa, tapi ternyata jadi luar biasa ketika kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya kayak doa habis makan kan biasa. Habis makan kan orang sering habis makan. Tapi pernahkah kita habis makan baca doa ini? Anak-anak kecil banyak yang hafal sekarang. Bahkan ibu-ibu banyak yang hafal. Makanya yang punya apa sih yang namanya punya kreativitas ya Yan, bagus dibikin doa ini suka nggak lihat ke restoran ada menu baru itu suka ditaruh akrilik di tengahnya. Ya. Akrilik kayak gitu tuh, akrilik gitu kaca apa sih akrilik tuh kayak kaca gitu ya padahal dari plastik ya. Nah itu kan ditempel. Kenapa nggak tempel di meja makan Anda? Yang serius ngapalin Anda nggak akan hafal kalau nggak baca doa ini. Ya, atau yang punya kulkas taruh di kulkas. Kan banyak orang tempelannya tuh, Paris, ini tempelan kulkas teh. Ganti atau tempelan kulkasnya tapi pahala. Apa tuh doa nih? Doa makan, doa maki baju. Ya makanya kita mudah-mudahan kita lagi mungkin nanti bisa saya bagi mungkin ya. Kita lagi ini yang lagi nyebarin stiker yang pendek-pendek ya seperti ya ini doa makan ya. Nah, bahkan kalau bisa ya dibikin yang bagus ya, banyak doa-doa itu nggak usah dihafalin, tiap hari baca juga hafal ya, karena kalau dihafalin ya mungkin agak sulit ya, tapi kalau tiap hari habis makan baca atau simpan di note ya, di handphone. Ada aplikasi banyak pendukung. Sekarang banyak ya, cuman orang tuh nggak mau ngotak-ngatik aja. Padahal banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita buat ngapalin sesuatu. Di antaranya doa-doa yang pendek seperti ini. Ya, ini bisa doanya ditempel di kaca. Ya. Kemudian baca doa setelah azan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah bil islami dina. Barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan ya tadi doanya nih, ini ada yang menyebutkan boleh dibaca lagi ketika muazin mengucapkan syahadat atau setelah muazin selesai. Ya ada dua pendapat. Syekh Utsaimin menyebutkan dibacanya ketika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar syarika lahu ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu Muhammadar Rasulullah ya. Jadi boleh juga asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilallah dulu ya. Asyhadu anna baru asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu. Cuman memang karena azannya agak terlalu cepat jadi susah kita bacanya. Makanya kalau nggak bisa baca di antara lafaz azan maka baca aja setelah azan. Jadi setelah azan ini kan banyak ritualnya. Salah satunya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tambah ini. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah bil islami dina. Akan diampuni dosa-dosanya. Ya, Masya Allah. Azan sehari 5 kali. Enaknya tinggal di Indonesia kan gitu. Bisa dengerin azan sehari 5 kali. Setiap habis azan baca doa ini, Masya Allah. Ya, 5 ampunan. Kali sebulan, 150. Kali setahun, 1.500 ampunan. Masa nggak ada yang jebol satu? Kali 10 tahun, Masya Allah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini dari hal-hal yang kecil. Jangan anggap remeh suatu amal soleh yang kecil. Kata Ibnu Rajab, bisa jadi yang kecil ini ya menyebabkanmu ya diampuni Allah, diangkat derajatnya. Ya. Jadi kita di doa makan sehari 3 kali baca. Ya, kali sebulan, kali setahun, berapa? Maka orang muslim itu Masya Allah, sebenarnya kalau dikumpulkan banyak sekali amalan-amalnya dan pahala-pahalanya. Masalahnya ngehnya dia, mau belajar apa enggak? Kalau dia nggak belajar, nggak akan tahu doa-doa seperti ini. Taib. Jadi setelah azan, bacalah doa ini. Maka doa ini termasuk yang menghapuskan dosa.
Kemudian umrah dan haji. Umrah adalah umrah kafarah 5 tahun. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Bukan habis umrah lagi ya. Jadi umrah di bulan berikutnya. Ada yang menyebutkan sampai tumbuh lagi jenggotnya. Ya, sampai tumbuh lagi rambutnya. Maka tumbuh rambut berapa bulan? 3 bulan, 2 bulan, baru umrah lagi. Bukan hari ini umrah, Senin, Selasa umrah lagi, Rabu umrah lagi, gitulah. Ya, sampai sisain rambutnya, ini buat besok, ini buat besok, nih bukan. Jadi umrah ke umrah ini, ya maksudnya umrah setiap tahunnya, umrah setiap bulannya, 3 bulan sekali, ya mungkin setahun sekali, 5 tahun sekali. Maka umrah ini menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya Anda sudah umrah nih, umrah hari Senin. Kalau dihapusin dosanya, Selasa umrah ini, ya, jadi harusnya umrah di tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Bukan dalam satu perjalanan itu satu kali umrah saja. Itu yang sunnahnya. Ya, tidak umrah berkali-kali. Kemudian haji juga, al-hajjul mabrur. Man hajja lillahi falam yarfus walam yabsu rajaka yamin waladatuhum. Artinya barang siapa? Lanjut tadi ya, barang siapa? Barang siapa yang berhaji untuk Allah, kemudian tidak rofat, ucapan kotor, dan tidak berbuat kefasikan, dosa atau permusuhan, ia akan kembali seperti hari dilahirkan ibunya, bersih dari dosa. Tayyib, Masya Allah ya. Ini termasuk orang yang haji kemarin berat itu yang tahun kemarin ya. 2023 ini banyak masalah. Mudah-mudahan apapun masalah yang terjadi di haji 2023, mudah-mudahan balasannya besar. Ya, Anda sabar terhadap semuanya. Silakan urus muamalahnya dengan travelnya dengan cara yang baik. Ya, kalau ada kekurangan kritik dengan cara yang baik. Maka apapun yang terjadi kemarin, Anda sedang haji, bukan umrah. Anda sedang haji. Yang pasti beda pahalanya. Kenapa? Ya, ini dia. Seperti dia lahirkan dari perut ibunya, apalagi yang di Arafah, dia di padang Arafah. Allah membanggakan orang-orang di Arafah. Sampai yang didoain aja dapat syafaat. Yang didoain. Saya doain hadiah, itu dapat syafaat hadiah. Itu baru yang didoain. Jadi duit Anda ratusan juta, furoda, kemarin furoda ada yang 1,2 miliar. Itu nggak sebanding dengan Anda berada di Arafah. Maka uang yang Anda keluarkan semuanya itu mudah-mudahan menyebabkan Anda dihindari dari api neraka dengan berada di Arafah tadi. Maka yang udah haji, semoga Allah terima hajinya, dan tentunya yang belum haji, belajar tentang haji sesuai dengan syariat seperti apa, jangan salah milih travel, ya pilih yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sujud dalam sholat atau sujud karena sebab syukur atau tilawah. Kita kan kalau sholat pasti sujud. Kalau ada ayat sajadah kita sujud. Atau ketika kita dalam keadaan dapat berita baik, kabar gembira, kita sujud syukur. Maka ini termasuk alika bi kasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajatan illa rafaqallah biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Jadi satu kali sujud itu ngapusin dosa, ya, satu derajat naik. Ya, maka kalau kita lagi datang ke masjid, imam lagi sujud, ikut sujud. Nggak dapat rakaat kita, tapi dapat ampunan dosa dan naik derajat. Ya, karena yang dapat rakaat itu kan kalau lagi ruku. Tapi ternyata imam lagi sujud, ya kita ikut sujud. Banyak orang yang diam aja di atas. Nanti nungguin imam lah. Padahal kalau dia sujud, maka dia nggak dapat rakaat, tapi dapat ampunan, dapat naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena sujudnya. Tapi tidak dapat rakaat ya, karena nggak dapat ruku ya. Kemudian baca surat Al-Mulk. Nah ini surat Al-Mulk ini orang tahunya hanya siksa kubur saja. Ya, padahal ada kelebihan yang lain dari surat Al-Mulk. Apa itu? Lanjut sembunyi. Sesungguhnya terdapat suatu surat dalam Al-Quran berjumlah 30 ayat. Ia akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Jadi ia akan memberikan syafaat kepada orang itu sampai dia diampuni. Itu surat Al-Mulk. Makanya disebut dengan Al-Mani'ah. Surat pencegah. Pencegah apa? Dari siksa kubur. Makanya yang orang tahu, yang beredar hadiah pasti siksa kubur tuh ya Al-Mulk, gitu kan? Benar. Tapi tambahin, siapa yang baca Al-Mulk dapat syafaat sehingga dia diampuni. Tapi bukan hanya sekedar baca, kata ulama. Tapi bagi yang mengamalkan surat Al-Mulk, bukan hanya sekedar baca, dia juga mengamalkan apa-apa yang ada di surat Al-Mulk. Ya kan, di surat Al-Mulk itu ada masalah ini, itu, ya, diamalkan. Jadi dia membaca, meyakini, dan mengamalkan surat Al-Mulk. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, lanjut, barang siapa? Barang siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk setiap malam, Allah akan menghalanginya dari azab kubur. Baik, ini yang banyak masyhur, ya. Ya, tapi juga bisa diampuni syafaat tadi. Kemudian baca subhanallah bihamdi 100 kali. Ya, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali akan diampuni dosanya. Misla zabidil bahri wa in kanat misla zabidil bahr, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, ya. Maka termasuk barang saya membaca 100 kali pagi dan atau sore subhanallah bihamdi akan diampuni dosa masih banyak buih dari lautan. Maka kita kan suka pagi-pagi Bapak Ibu suka baca subhanallah bihamdi 100 kali, ya, setiap pagi dan sore. Maka ini menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian nomor 23, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini berbeda dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu khair mimma tala'at syams, itu lebih baik daripada matahari, apa yang tersinarkan oleh matahari. Tapi kalau ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Nah, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadisnya ada beberapa. Yang pertama, hadisnya bahwa siapa yang baca itu lebih baik dari apa yang tersinarkan oleh matahari. Ada ulama bilang maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kayak qobliyah subuh. Kita kan kalau qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, termasuk siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia kalimat itu lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari. Maksudnya ya tadi katanya seperti lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, sekarang ada hal yang lain daripada keutamaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Apa itu? Ternyata bisa merontokkan dosa-dosa sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Jadi kan orang kalau taubat bacanya istighfar doang kan? Ya, bukan hanya istighfar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka ini pun dihapuskan dosanya meski sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, jadi ini la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Kemudian nomor 25, sebelum tidur baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yuk, ya, coba kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baca sekali aja. Sebelum tadi? Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Kemudian ini yang mungkin lebih juga sangat bagus banget ini. Ya, jadi bertawasul dengan nama sifat Allah untuk mohon ampun setelah tasyahud. Jadi kalau kita setelah baca
wa min fitnatil masihid dajjal. Maka bagus baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah ahadus samad alladzi yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini doanya nih. Taib. Ya, kelihatan doanya. Allahumma inni as'aluka ya. Ini bacanya sebelum salam ya, sebelum salam. Setelah wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi banyak, ada 13 doa orang doa sebelum salam itu. Salah satunya ini. Jadi Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad, atau Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya. Nah, ini luar biasa nih doanya. Ini dibaca kapan tadi? Ya, jadi ceritanya gini. Hadian. Nabi masuk masjid. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi melihat ada orang lagi tasyahud akhir, lalu baca doa ini. Ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, atau Allahumma inni as'aluka ya Allah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Nabi bilang apa sama orang itu? Allah mengampuninya, Allah mengampuninya, Allah mengampuninya. Nabi bilang 3 kali. Ini termasuk jarang hafal orang. Ya, orang hafalnya biasanya wa min fitnatil masihid dajjal ya. Padahal banyak doa-doa sebelum salam. Salah satunya ini. Mudah-mudahan kalau kita baca ini, ya malaikat datang bilang apa? Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Ya, yuk baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Kemudian kita sering baca ini yang nomor 27. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sering baca ini. Apa keutamaannya? Akan diampuni dosanya meski lari dari medan pertempuran. Ya, ghufira lahu in kana farra minaz zahfi. Diampuni ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Walaupun dia lari dari medan perang. Maka ini doa yang bagus dibaca kapan aja. Ini doanya bebas ini. Ya, biasa. Ada juga yang nggak pakai azim ya, langsung astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, tapi ada juga yang astaghfirullahalazim alladzi la, yang masyhur di Indonesia yang ini. Astaghfirullah. Kita sering baca kalimat ini tapi nggak ngerti apa keutamaannya. Nah, ini jadi keutamaan orang baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Boleh baca hadiat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan jujur dan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan bersolawat 10 solawat untuknya, menghapus 10 keburukan, dan mengangkat 10 derajat. Nah, ini tujuan baca salawat itu biar bersama Nabi, naik derajat, dapat kebaikan, ngapusin dosa, bukan buat beli mobil. Ya, sekarang banyak orang beli baju, salawatin aja. Beli mobil, salawatin aja. Beli rumah, salawatin aja. Begitu rendahnya keutamaan salawat digandingkan dengan dunia. Anda baca salawat bukan buat beli-beli dunia kayak begitu. Salawat itu pengen bersama Nabi di surga. Dengan baca salawat Anda apa tadi? Allah bersalawat kepada kita 10, ampunan 10, angkat derajat 10. Bahkan dalam riwayat Muslim yang lain, ya, yang mungkin jarang orang hamalkan, yang orang tahu, siapa yang baca salawat, ya kan, Allah lillahi malaikatan sayyakhina fil ardi yuballighu min ummatis salam. Allah itu memiliki malaikat spesialis yang tugasnya ngambil salawat yang kita baca. Misalnya hadian baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, maka langsung dibawa ke hadapan, diambil oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, ya Rasulullah, umatmu menyampaikan salam kepadamu. Hadiah nama orang tuanya siapa, bapaknya namanya? Muhsin Alwi. Ya Rasulullah, umatmu memberikan salam kepadamu, Hadian bin Muhsin Alwi. Jadi sampai disebutin nama bapaknya katanya. Masya Allah. Makanya kata ulama, hadis ini menjadikan dalil apa? Siapa yang cinta sama bapaknya.
ya yang sayang sama bapaknya. Kalau ibu kan pasti ya, ibu pasti orang udah jelas kalau ibu mah ya. Nah, bapak ini gimana kita, apalagi bapaknya udah meninggal ya, bapaknya sudah meninggal, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Salah satunya dengan bersolawat. Maka nanti bapaknya Hadian ya akan disebutkan namanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya Rasulullah, umatmu menyampaikan salam Hadian bin Muhsin Alwi. Alwi, masya Allah. Nama bapak kita disebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diriwayatkan oleh Muslim. Ya, banyak orang baca salawat. Keutamaan salawat itu banyak banget ya. Ya, yang kita bahas baru sedikit saja. Ada dua tadi, ngapusin dosa, naik derajat, kebaikan. Yang keempat ini nih, nama bapak kita disebutkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 28 hal-hal ya, masih banyak tentunya ya, masih banyak. Ini hanya sebagian saja hal-hal yang menjadikan kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa-doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkannya insya Allah. Lanjut, ada yang mau bertanya silakan. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Ustadz, atas pemaparan materinya di sesi pertama ini. Ternyata banyak sekali sunnah-sunnah yang amalan-amalan yang kita tidak tahu dan amalan-amalan yang kita tidak pernah mungkin ya, yang sebagian kita yang tidak pernah lakukan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Bismillah, Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seseorang datang ke masjid untuk sholat Jumat pada saat azan, sedang berkumandang, apakah dibenarkan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Datang ke masjid pas azan. Ya, jadi kan yang dapat apa tadi? Ada yang dapat onta, ada yang dapat sapi. Nah, begitu sudah Assalamualaikum ya imam, khatib, lalu maka sudah tertutup yang dapat pahala tadi. Tapi Anda gugur kewajibannya sholat Jumatnya. Jangankan yang datang pas azan ya. Ketika Anda datang, terus khutbah nggak ada dengerin, maka Anda sholat Jumat saja 2 rakaat sah dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, sholat Jumat sah. Hatta walaupun dapat 1 rakaat. Jadi Hadian dapat 1 rakaat, berarti sisa 1 rakaat lagi ya. Yeah. Yang nggak boleh adalah ketika dia dapat tahiyat akhir, ya maka dia setelah imam salam dia sholat 4 rakaat. Kan ada orang datang misalnya pas tahiyat akhir, maka dia dapat dia langsung sholat 4 rakaat setelah imam salam. Jadi yang datang terakhir pun, walaupun dia sholat Jumat doang nggak dengerin khutbah, dia dapat dapat gugur kewajibannya. Kan tapi kalau dia ngajain tidak mendengarkan khutbah, maka dia berdosa karena tidak mendengarkan khutbahnya. Ya. Taib, jadi tetap diterima ya, diterima orang yang datang pas azan tentunya jauh lebih baik. Makanya kalau pas dengar azan begitu, Anda datang itu langsung salat tahiyatul masjid, jangan dulu dengerin azan. Beda kalau kita datang pas azan Jumat atau azan yang selain Jumat. Jadi kalau kita datang ke masjid pas azannya selain Jumat, itu dengerin azan dulu. Azan beres, jawab semua, baru sholat qabliyah. Tapi kalau kata Syekh Utsaimin, kalau untuk Jumat
bagusnya jangan dengerin azan, langsung sholat tahiyatul masjid. Supaya begitu azan beres, dia bisa dengerin khutbah. Ya, karena kalau dia akhirnya nungguin, akhirnya dia nggak dengerin khutbah sedikitnya, gitu loh. Ya, jadi tetap sah, dapat sah. Ya, lanjut. Baik, cukup jelas ya bagi penanya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Ustadz tadi. Kami juga mengingatkan tadi jika ada penanya yang ingin langsung bertanya, bisa juga selain chat, bisa juga untuk tekan tombol raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, Anda bacakan pertanyaan kedua Ustadz dari Ikhwah. Itu karena situ penakut, ya, jadi karena penakut jadi kebayang, ya. Jadi kalau ada doa-doa, tapi ya panjang ya doanya. Tapi kalau minimal beginilah. Jadi kalau misalnya Anda sulit tidur, itu ada doanya memang. Doanya seperti ini, kalimat taammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma khalaq. Wa barazara min syarri ma yanzul minas sama, min syarri ma yaju fiha, min syarri ma zara fil ardi, min syarri ma yahju minha, wa min syarri fitanil laili wan nahar, min syarri kulli tarikin ila tarikan la tuqub bi khairin rahman. Bisa dilihat di amalan di aplikasi namanya apa doanya. Jadi ibu-ibu ada aplikasi namanya apa doanya. Ya, bagus ibu-ibu yang punya apa doanya coba di-share di chatting. Siapa yang punya aplikasi apa doanya coba di-share di chatting. Itu ada buat Android, ada buat iPhone, ya. Itu aplikasi yang bagus banget. Aplikasi yang kebanyakan isinya tuh sahih-sahih, ya. Aplikasi yang isinya doa-doa yang bagus dan sahih-sahih insyaallah. Kebanyakan rujukannya kitab Hisnul. Apa doanya coba di-share di chatting biar jamaah bisa membuka aplikasinya. Namanya aplikasinya apa tadi? Aplikasi apa namanya? Apa doanya? Apa doanya? Apa doanya? Coba kalau ada ya. Ada buat Android, ada buat iPhone. Nanti ibu bisa lihat doa sebelum tidur. Nah, di doa sebelum tidur itu ada doa-doa yang saya sebutkan. Apalagi ibu yang memang merasa gelisah, takut ya. Jadi memang kalau ada orang ketakutan, ya mungkin itu was-was. Ya was-was atau dia penakut. Ya, maka bertawakal kepada Allah. Nah, ini ada nih dari ibu siapa tuh? Ibu Dewi tuh. Ya, apa doanya ya? Doa sunnah. Bukan. Nah, ini dia. Ya benar. Ya. Doa sunnah. Ya. Doa, apa doanya? Kumpulan doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya ini aplikasinya, benar saya udah buka. Ya, silakan di-download, aplikasi ini bagus. Ada buat, ini semua kumpulan doa-doa yang sahih. Jadi hadiah cukup pakai ini aja udah cukup. Ini doa-doanya ada semua di sini. Ya, ini saya sudah cek bagus-bagus dan diambil dari kitab namanya, kebanyakan dari kitab Salatul Mu'min. Ibu tinggal lihat apa doanya, ini banyak doa-doa dari mulai sholat, ya, termasuk mau tidur, zikir-zikir banyak sekali. Baik, lanjut. Baik, Ustaz, mudah-mudahan dipahami ya bagi penanya penjelasannya Ustaz. Tadi ada di download juga itu dari aplikasi Android ya. Baik, Ana coba bacakan kembali Ustaz. Ada pertanyaan yang sudah masuk juga. Bagaimana kalau doa setelah azan yang dipakai doanya Allahumma Robbi hadhihi da'wati tammat dan seterusnya, apakah sama bisa menghapus dosa? Tidak, kalau itu bukan menghapus dosa, itu dapat syafaat. Makanya doanya banyak. Jadi gini, rutenya gini. Ya. La ilaha illallah. Ya, kita kan ikutin tuh muazin tuh, la ilaha illallah. Baru dia baca doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Yang ibu maksud ini, itu doa halat lahu syafaati. Siapa yang baca doa itu dia berhak mendapatkan syafaat.
Kemudian baru baca raditu bi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam. Jadi ada beberapa doa habis sholat dan itu digabungkan semuanya. Ya, itu digabungkan semuanya. Jadi doa habis azan itu rutenya ya ada 4, ya ada 4 rutenya. Jadi siapa yang baca Allah marba hazihi da'wati tamah dan seterusnya itu dapat syafaat. Ya. Tapi kalau yang saya lagi bahas ini bukan syafaat tapi tadi ampunan dosa. Dan maka kalau bisa ya baca semuanya. Ya, baca semuanya termasuk yang Allahumma rabb hazihi da'wati. Jadi kita bukan hanya dapat ampunan dosa saja tapi dapat syafaat juga ya. Lanjut. Baik, mudah-mudahan jelas ya buat penanya yang tadi. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz, Anda bacakan. Pak Ustadz mohon info apakah nama buku doa materi hari ini? Syukron. Ini kumpulan ya, kumpulan dari sebuah buku. Saya udah share ke Nila ya. Dari kumpulan buku judulnya Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Tobat. Ya, jadi ini dari buku judulnya apa tadi? Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Tobat. Ya. Karya Ustadz Abu Usman Harisman Hafizahullah. Ini dari bukunya ya. Jadi kalau ibu dan semua doa-doa yang saya terus mudah-mudahan tadi penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Afwan, apa boleh diulang poin 25 dan 26-nya Pak? ada yang bocor tuh. Mati. Iya, ini Ikhwan mohon maaf Kantor, ya? di-mute-kan adunya. Mohon di-mute-kan. Di-mute-in aja sama ini sama host. Iya. Gimana tadi doa apa? Maaf, ini ada lagi pertanyaan satu. Afwan, apa boleh diulang poin 25 dan 26 kah? Jazakallah khairan. 25, 26. Ada di 25, itunya, 26. kalau temannya Nila ada. 25 itu baca doa sebelum tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin ibu itu pengen. Ini coba saya share screen lagi. Agak cepat ya Bu ya. Ini poin 25, silakan dipoto. Ya, 25. Oke, 25 Ibu ya. Screen. Tip 1 2 3. Oke, ini 26. Kalau nomor 26 ini doa yang sebelum salam ini ada di ini Bu. Jadi kalau Ibu punya aplikasi apa doanya ada. Ya, jadi Ibu kan tadi saya suruh ngapain tuh? Apa download di HP. Aplikasi apa doanya. Ini ada doa sebelum tidur. Ini doa sebelum tidur. La ilaha illallah syarikalah mulkul qadir la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Terus juga yang nomor 26 ini doa sebelum salam. Ibu nanti lihatnya di aplikasi apa tadi? Apa doanya? Namanya zikir doa sebelum salam. Ya. Jadi kalau bisa silakan sekarang download aplikasi apa tadi? Apa doanya. Ya, biar Ibu bisa banyak dapat doa-doa yang bagus di situ. Jadi kalau yang nomor 26 ini di pembahasan zikir doa sebelum salam. Ya, kalau yang ini doa sebelum tidur, yang 25. Taib. Baik, mudah-mudahan ini sudah diulang, sudah jelas. Ana mohon izin lanjut ada pertanyaan Ustaz. Mana ini tadi? Izin bertanya Ustaz. Bolehkah berzikir sambil beraktivitas seperti sambil memasak? Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya dibolehkan. Mendengar Quran pun dibolehkan. Sambil memasak, baca Quran pun dibolehkan. Sambil melakukan aktivitas tentunya pahalanya tidak sebesar ketika dia konsentrasi.
ketika dia fokus. Tapi bertakwa semampunya, dibolehkan seorang berzikir sambil melakukan aktivitas dari Syekh Utsaimin, tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya. Ya. Tapi tentunya tidak sehebat orang yang memiliki fokus. Lanjut. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas tadi jawabannya dari Ustadz. Kami lanjutkan. Izin bertanya Ustadz, kalau memaafkan orang yang salah, kita bisa juga kah menghapus dosa? Ya, kalau kita memaafkan orang, kita semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan setahu saya ayat memaafkan itu lebih banyak daripada ayat minta maaf. Ya, maka mudah-mudahan orang yang memaafkan, dimaafkan dosanya, memaafkan kesalahan orang lain, maka dimaafkan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Al-jaza, ya, yang namanya balasan itu sesuai dengan amal. Ya, nah, yang namanya balasan itu sesuai dengan amal. Lanjut. Al-jaza min jinsil amal. Baik. Mudah-mudahan jelas tadi penjelasannya dari Ustadz ya. Anda coba pertanyaan lagi Ustadz. Ada pertanyaan ini kok jadi sebentar Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau lagi azan sedang berwudu, setelah berwudu doanya selesai. Doa apa yang dibaca terlebih dulu Ustadz? Mohon arahan. Habis wudu dulu baru habis azan. Oh, lanjut azannya Ustadz. Baik. Cukup jelas ya bagi penanya. Baik, Anda coba lanjutkan lagi pertanyaan. Ayah saya sudah berusia 88 tahun. Setelah operasi di otak, sudah tidak pernah sholat Jumat. Mohon pencerahannya. Kenapa nggak sholat Jumat? Hmm. Kan harus ada pertanyaannya. Apakah dia memang sudah pikun 100%? Maka kalau orang udah pikun 100%, maka tidak ada kewajiban sholat. Karena sudah, tidak berakal. Tapi kalau dia masih berakal, masih tahu, masih ingat, ya, maka anaknya yang nganterin dong ke masjid. Jadi anaknya nganterin ke masjid, ya, kemudian atau siapa yang nganterin ke masjid. Ya, bahkan di masjid-masjid itu banyak orang-orang yang sakit pada ke masjid ya. Kalau Anda pergi ke masjid di tempat saya di Emerald sini, Bintaro, Masjid As-Sof, Anda akan lihat orang-orang sholat duduk, jalan yang setruk, yang apa, pada datang ke masjid. Sampai tetangga tuh pada jemput yang sakit. Ya, jadi yang sakit dijemput sama yang sehat, ya bergantian. Ya, jadi karena dia biasa ke masjid. Jadi banyak orang-orang setruk pada ke masjid ya. Jadi nggak ada. Jadi yang menyebabkan orang tidak sholat adalah ya karena dia satu belum mumayyiz, ya masih kecil, mumayyiz itu belum 7 tahun, ya, kemudian atau belum 6 tahun ya, kalau udah 6 tahun 7 tahun disuruh sholat, kemudian dia gila, ya, tidak punya akal, kemudian dia tentunya orang kafir. Jadi kalau bapaknya masih punya akal, masih bisa mengenali, masih bisa apalagi punya anak-anak ya, maka bantu ke masjid ya, bantu ke masjid. Lanjut. Baik, Anda lanjutkan Ustadz. Ada pertanyaan Ya, lagi? 3 menit lagi agak cepat ya. Oh ya. Jadi, Afwan Pak Ustadz, adakah sholat taubat atau cukup berzikir saja? boleh, nggak apa-apa. Sholat taubat itu nggak ada yang ngelarang ya. Dia boleh sholat taubat, atau kalau nggak, sholat taubat itu termasuk yang disyariatkan ya. Dalilnya jelas, boleh intinya. Akan tetapi kalau dia nggak mau bersolat taubat, ya tinggal minta ampun kepada Allah. Cuma yang harus Anda pastikan, sholat taubat ini tambahan, bukan suatu hal yang utama. Yang utama itu kalau orang taubat apa? 1, nyesel. 2, ya, yang kedua dia berhenti dari perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lah. Itu rukun taubat. Nyesel, berhenti, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tambahannya ya zikir, sayyidul istighfar, sholat taubat gitu loh. Cuman jangan sampai dia sholat taubat mulu tapi yang ngulangin mulu kan gitu. Jadi sholat taubat, zikir, sayyidul istighfar itu tambahan dari 3 poin tadi. Nyesel,
kemudian berhenti dari dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Itu poin rukun-rukun taubat. Jadi salat taubat boleh, nggak apa-apa. Ya, zikir juga boleh. Ya, tapi yang terpenting adalah yang 3 tadi dulu. Yang lainnya tambahan. Ya. Bahkan setiap sholat pun kita bisa bertaubat kan. Anda sholat wajib tinggal bertaubat, tinggal baca sujud Allahumma gfirli dzanbi kullahu, ya Allah ampuni dosaku semuanya. Jadi sholat taubat boleh, nggak apa-apa, atau setiap sholat wajib Anda bertobat kepada Allah, atau berzikir, cuman yang pokok adalah 3 tadi, bukan sholat taubatnya. Sholat taubat itu tambahan. Lanjut. Habis? Masih ada satu pertanyaan Ustaz, Baik. boleh ya saya bacakan. Kami punya kebiasaan bila makan buah, khususnya pepaya, makan ujung buah tersebut. Kami potong dan taruh di taman belakang rumah, dan sorenya kami dapati buah tersebut habis rapi, dimakan burung-burung. Apakah ini bisa juga berupa sedekah atau penghapus dosa? Intinya kita berbuat baik sama siapapun, itu bagian daripada kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu apa aja, masih makan kucing, kasih makan burung, itu kebaikan. Cuman kalau ngapusin dosa saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu ngapusin dosa itu intinya kebaikan. Kebaikan sama siapa aja. Ya, jangan sampai kucing diurus tapi suaminya nggak dikasih makan, nah itu yang salah. Ya, jadi intinya Anda berbuat baik sama siapa, sampai Anda ngasih makan sama suami itu adalah kebaikan. Nah, Anda ngasih minum sama anak itu kebaikan. Ya, cuma jadi ngasih makan sama siapapun, ya apalagi yang membutuhkan termasuk binatang itu kebaikan. Cuman kalau ngapusin dosa saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Lanjut, habis? Cukup? Sudah habis sempatnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan-pertanyaan di tempat kami. Mungkin selanjutnya Ustadz bisa menutup pelajaran ini dengan doa Alhamdulillah, kafaratul majlis. Allahumma shalli wa ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang Allah, semoga kita bisa istirahat sebelum kita meninggal dengan cara mengamalkan banyak doa-doa, zikir-zikir dan amal-amal yang menghapuskan dosa. Sebagaimana tadi, innama yastari man ghufira lahu. Orang istirahat itu adalah orang yang diampunkan dosanya. Maka mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita sebelum kita mati. Maka tentunya kita harus konsen kepada yang paling pertama dan utama, itu tauhid. Ini yang paling utama dan yang pertama. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan belajar tauhid makin bagus, makin banyak hapus dosa-dosa. Dan yang lainnya 27 tadi adalah tambahannya. Ya, setelah tauhid yang pertama. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, insyaallah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.